kepada Ustadz Jadul Maula tadi dijawab, yaitu namanya anugerah. Karena iman itu hak prerogatifnya Allah. Jokowi jadi presiden hak prerogatifnya Gusti Allah. Sampai nek muni hak prerogatifnya Pak Jokowi tok kecewa sampai. Prerogatifnya Gusti Allah. Nah ini memahami bahwa itu anugerah. Itu terutama oleh wali-wali kayak Sunan. Nah, jadi beliau dakwah itu hanya mengikuti Kanjeng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk ruhud dakwah, semangat dakwah yang sekarang ini hampir krisis. Ada ruhud dakwah. Ruhud dakwah ini sampai orang yang seperti ini bisa masuk. Ini karena ruhud dakwah. Orang beriman itu Allah. Tapi upaya-upaya yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu diperintahkan oleh Allah, sehingga nanti hidayah yang diberikan Allah bersamaan dengan hidayah yang diupayakan oleh Kanjeng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tadi fenomena yang digambarkan oleh Mas Chandra tadi kan, bagaimana orang dakwah tapi membuat bukan hanya orang lari, tapi orang lari dari Islam. Ini dosanya gede banget itu ustadz-ustadz yang begitu itu. Yang dakwah kok menyebabkan orang gedeng sama agama itu gimana? Itu orang melihat Islam itu jadi serem. Sedangkan Sunan Kudus, orang yang tidak Islam saja merasa ayem melihat. Ayem. Karena ruhul dakwah dari Sunan Kudus, maka orang-orang Kudus bukan hanya tidak makan sapi, bukan. Tapi mi'raj kabeh. Mi'raj. Sing orang masih ciluru. Mi'raj kabeh. Mandiri kabeh, mi'raj kabeh. Tadi disebutkan salat itu mi'rajul mukmin. Jadi orang Kudus mi'raj semua. Dijiluru sing mi'raj. Dan orang Kudus tetap mewarisi semangat dakwahnya Sunan Kudus. Mulanya Kiai Najib barang itu ya macam-macam yang dilakukan itu. Tidak hanya mau izuh hasanah, fatwa, tausiah, hal-hal yang sebetulnya sudah bosan saya. Kalau ya ini mau izuh hasanah ya tetap ngono ae. Jadi saat ini ruhud dakwah yang dicontohkan oleh Kanjeng Sunan ini perlu terus disiar-siarkan supaya tidak banyak orang yang gedeng sama Islam. Kalau kita nyagerno Ustadz Jakarta itu banyak khawatir orang-orang itu yang sebetulnya sudah simpati kepada Islam nggak situ. Kok sangare ngono? Islam kok sangare itu kan ya antara langit sama sumur itu perbedaannya. Ini monumen yang ini menara ini yang tadi dimaknani macam-macam itu. Dimaknani macam. Kalau saya menara ini itu simbol daripada ruhud dakwahnya Mbah Kiai Sunan. Sudah gitu saja. Jangan dimaknani menara, manaro, tempat cahaya untuk tempat mi'raj barang itu salah. Itu mengada-ada.
Dan menara ini itu simbol dari ruhud dakwah Islam yang sejati. Coba sampai sekarang, kalau ada orang sekarang yang berani bikin menara seperti ini di Indonesia, ayo coba, ingin tahu saya. Nanti kan ada demo berjilid-jilid. Iya. Karena sudah berbeda. Kita sekarang itu ditunjukkan oleh Gusti Allah fenomena-fenomena yang luar biasa. Ada orang yang mengajak kebenaran tapi dengan keburukan. Ada orang yang amar ma'ruf tapi dengan mungkar. Ada yang nahi mungkar tapi tidak tahu mungkar. Oh, ini luar biasa. Jadi kalau ada balak-balak banyak ya sudah dibakas lah. Bakas corona barang nggak tahu juntrungnya corona. Kalau tahu corona ya bojo iki sing dokter. Andra maling bakas corona barang. Sudah bakas sufi saja lah, saya sambung apa gitu. Ya mesti nggak cocok loh. Nggak cocok, dan dari dakwah Islamnya juga nggak cocok. Kita harus berbarengan. Kita ini makhluk Tuhan yang memang dibikin dua. Terus dua, rangkep hamba Allah dan khalifahnya Allah. Kadang-kadang kita itu terlalu sadar sebagai khalifah Allah, lupa kalau kita hamba Allah. Ada yang hanya sadar hamba Allah, lupa bahwa kita diangkat sebagai khalifah Allah. Itu kita itu harus dua. Kita melakukan ikhtiar, tapi juga memohon kepada Allah. Itu tawakal. Tawakal itu ekil wa tawakal. Sepeda motor kunci, titipkan penitipan, baru tawakal kepada Allah. Sepeda motor tidak sampai kunci, tidak sampai titipkan, terus tawakal, amblas. Imamnya Gusti Allah itu penitipan sepeda motor. Ikhtiar. Dan kita sudah benar, menurut saya sudah benar, tidak usah dikritik-kritik lah. Sudah benar. Kita sudah ikhtiar. Ahli-ahli kesehatan sudah memberikan pengarahan-pengarahan. Dan kita berdoa, ya sudah benar. Kalau mengandalkan kemampuan kita sendiri, kurang. Harus mengandalkan ikhtiar juga Gusti Allah. Makanya banyak itu dari lulusan IKIP atau Fakultas Tarbiyah, banyak yang datang ke saya, Kak Fuad ini sudah mendidik anaknya sesuai dengan teori-teori pendidikan. Anaknya tetap mendelul terus. Ya saya bilang, karena kamu, Tuhan itu kalau kamu merasa mampu, ya sekolah pun, orang mampu. Nah kalau kamu minta tolong sama Tuhan, dikasih tolong. Dan minta tolong ditolong. Biasanya orang yang sudah merasa mampu ini lalu tidak merasa perlu minta tolong. Termasuk minta tolong kepada Gusti Allah. Ya salahmu sendiri. Nah, ini. Jadi sekali lagi saya menganggap bahwa masjid yang paling saya senangi itu masjid sini. Bukan karena namanya Masjidil Aqsa, bukan, tapi karena menoranya aja. Menoranya ini unik. Jadi kemarin ada yang mau bikin buku tentang peninggalan di Indonesia. Ini ada gambarnya menara kecil. Saya disuruh kasih pengantar buku. Ini gede nosek. Gambar ini gede nosek, aku lagi gawe. Ini gak benar. Ini lebih besar dari Masjid Kauman Semarang misalnya, masjid mana-mana lagi. Ini masjid ini mengandung itu tadi ruh dakwah. Ruh dakwah yang hampir habis dirusak Jakarta. Jakarta ngono ae sudah. Gak terima ya ben rene.
Oh itu ya Allah, sampai kalau dengarkan itu lalu dakwah kok seperti ngamuki wong terus saya. Jadi sekian saja, nanti kalau saya teruskan saya malah ikut ngamuk Anda ya.